Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ingkang kula hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita dapat bermuajah, bertemu kembali dalam rangka tahsinul qiraah, dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran. Semoga perjumpaan pada sore hari ini betul-betul membawa hikmah manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap bercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umatnya minal dhulumati ilan nur, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, para bapak yang kula hormati, ini ada usulan dari panjenenganipun Bapak Haji Subiantoro untuk lebih awal. Kita materinya adalah tajwid, dengan harapan nanti biasanya kalau tajwid kita pelajari di akhir. Satu, waktunya memang sangat singkat. Kemudian nanti ketika Pak Haji Subiantoro cepat lali. Ngaten nggih. Jadi sebenarnya baik itu ilmu tajwidnya ataupun fasahahnya atau makhrajnya itu akan lebih cepat kita kuasai manakala setiap kali atau bahkan setiap hari kita untuk berusaha mengulangnya, mengulang-ulang. Jadi kita harus berusaha entah berapa kali di dalam sehari itu usaha untuk diulang. Diulang. Masalahnya ngeten, ketika kita tidak mengulangnya, itu yang jelas pasti akan cepat hilang, akan cepat lupa atau lali. Itu pun jatuh kunci. Jadi ketika apa yang saya sampaikan itu sesegera mungkin ketika sudah sampai di dalamnya masing-masing untuk diulang, paling tidak mendengarkan secara ulang. Terlebih baik lagi kalau dipraktekkan sekalian. Ini akan lebih cepat di dalam kita menguasai ilmu tajwid, menguasai makharijul huruf dan fasahah. Ini harapan saya. Harapan saya nanti setelah sampai di dalamnya masing-masing untuk diulang, baik itu didengarkan ataupun dibaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka, kita mengulang dari bab 1, halaman 7, dari bab pertama atau bab 1 tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin di sini ada beberapa hukum
ada beberapa hukum yang berkaitan dengan nun sukun ataupun tanwin. Di antara beberapa bacaan atau ilmu tajwid ini yang paling banyak hukumnya yaitu nun sukun dan tanwin, itu paling banyak hukumnya atau jumlah bacaannya paling. Jadi nun sukun itu ketika dibaca itu jelas suara nun sukunnya, suara nun sukunnya. Adapun pengertian daripada tanwin, tanwin itu adalah suara nun sukun, suara nun sukun itu yang disebut dengan tanwin, seperti tan, tin, tun, itu adalah suara tanwin atau suara nun sukun. Yang pertama, apabila ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi atau huruf yang keluar makhrajnya dari tenggorokan, yang jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Maka hukum bacaannya disebut dengan bacaan izhar halqi, izhar halqi, izhar halqi. Adapun cara membacanya harus dibaca dengan jelas atau terang, karena nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf halqi, huruf halqi. Izhar artinya adalah jelas atau menerangkan atau menjelaskan, atau jelas ngaten kemawon izhar. Kemudian halqi itu adalah tenggorokan. Kenapa dikatakan sebagai izhar halqi? Karena keenam huruf tersebut itu keluarnya atau makhrajnya itu dari tenggorokan, maka disebut dengan huruf halqi, huruf halqi. Jadi cara membacanya harus dibaca dengan terang atau jelas, terang atau jelas. Contohnya adalah banyak bersani di situ, umpamanya man amana, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Man amana harus jelas nunnya, man amana. Kemudian lagi nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ha. Min hu harus jelas, min hu. Betul bareng ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, cara membacanya man amana minhu. Nah, ini keliru. Man amana satu ketukan, minhu satu ketukan juga. Terus contoh lagi, tanwin bertemu dengan huruf ha. Ghafurun halim, ghafurun halim, ghafurun halim. Di run di
situ tanwin harus dibaca dengan jelas sebagaimana suara nun mati. Ghafurun halim, sami'un alim, sami'un alim. Terus hukum yang kedua, ya, halaman 8. Hukum yang kedua, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu, atau disingkat dengan kata yanmu, 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 maka hukum bacaan tersebut disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Memasukkan atau mentasydidkan. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi cara membacanya idgham bi gunnah itu memasukkan huruf yang depan dimasukkan kepada huruf yang depan atau huruf berikutnya dengan cara mendengung. Jadi cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf yang 4 tersebut dengan suara atau dengan cara mendengung. Contoh, nun mati bertemu dengan huruf nun. Min nur, min nur. Nun mati bertemu dengan mim. Mam mana'a, mam mana'a. Terus nun mati bertemu dengan huruf ya. Man yaqulu, man yaqulu, man yaqulu. Nun mati bertemu dengan huruf wawu atau wa. Min waliyin wala nasir. Min waliyin wala nasir. Min waliyin wala nasir. Jadi cara membacanya idgham bi gunnah itu harus dengan mendengung. Misalkan ada nun mati bertemu nun, min nur, min nurin, min nurin. Nah, ini kurang. Min nurin, min nurin. Terus kemudian mim mati bertemu dengan mim. Tidak boleh kita membacanya man mana'a. Ini tidak boleh. Man mana'a. Harus diidghamkan, nun mati dimasukkan ke dalam huruf mim atau mimnya ditasydid. Jadi seolah-olah nun matinya itu tidak ada. Jadi cara membacanya mam mana'a, mam mana'a. Nah, kemudian lamanya mendengung itu adalah 1 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Jadi cukup menghitungnya pakai gerakan jari kemauan. Mana pada hitungan yang ketiga itu masuk kepada huruf berikutnya. Mana man yaqulu, man yaqulu.
min waliyyin wala nasir, min waliyyin wala nasir. Terus apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, mim, nun, dan wawu atau yanmu tadi, ya, dalam satu perkataan atau kalimat, maka bukanlah bacaannya disebut dengan bacaan idgham, akan tetapi dibaca dengan jelas atau izhar, disebut dengan bacaan izhar wajib, izhar wajib. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 yang di atas tadi, ya, mim, nun, dan wawu, ya, bertemu masih di dalam satu kata atau satu kalimat, maka tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, tapi harus dibaca dengan jelas atau disebut dengan bacaan izhar wajib, izhar wajib. Contoh, nun mati bertemu dengan ya. Di situ ada contohnya, nun mati bertemu dengan huruf ya. Buat bareng dibaca duya, buat bareng harus dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar wajib. Dun ya, dun ya, satu keduaan mawon, dun ya, dun ya. Nun mati bertemu dengan huruf wawu, sidwanun, sidwanun, sidwanun. Tidak boleh dibaca siwanun, kenging, karena itu masih di dalam satu kata atau satu kalimat. Terus kemudian bunyanun, bunyanun, boten bareng buyanun, boten kenging, buyanun, boten kenging, harus dibaca bunyanun karena masih satu kata atau satu kalimat. Contoh lagi, qidwanun, qidwanun, tidak boleh dibaca qiwanun, boten kenging. Alasannya karena antara nun mati dengan wawu itu masih di dalam satu kata atau satu kalimat. Terus yang ketiga, hukum yang ketiga, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka hukum bacaannya disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham ada dua macam. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Adapun huruf idgham bi gunnah, ya, tadi sudah disampaikan di depan, yaitu ada 4 hurufnya idgham bi gunnah, ya, mim, nun, dan wawu. Sedangkan huruf daripada idgham bila gunnah ini cuma ada 2, lam sama ro, lam dan ro. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, ini harus dibaca idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, bila gunnah dengan tidak mendengung atau tanpa mendengung. Contohnya nun mati bertemu dengan huruf lam. Ini cara membacanya tidak man lam, tapi malam, malam, malam. Tidak man lam, tapi
malam, malam. Ini seolah-olah nun matinya itu hilang, kemudian lamnya, huruf lamnya itu ada tasdidnya. Jadi cara membacanya malam. Boten kenging membacanya seperti mendengung, boten kenging malam, malam, boten kenging. Cuman satu kedukan malam, malam, ngaten mawon. Kemudian nun mati bertemu dengan ro. Cara membacanya mirrabbihim, mirrabbihim, mirrizqin, sakit. Min rizqin, asalnya seperti itu, dibaca mirrizqin, mirrabbihim, mirrabbihim. Jadi langsung ronya itu ada tasdidnya, mirrabbihim, mirrabbihim. Itu disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Terus hukum yang nomor 4, hukum yang nomor 4, apabila ada nun sukun atau tanwin, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut dengan bacaan iqlab. Iqlab, bacaannya iqlab. Iqlab artinya membalik atau memutar, bukan memutar, menukar, membalik atau menukar, bukan memutar ya. Membalik atau menukar. Jadi cara membacanya harus ditukar atau dibalik menjadi huruf mim, menjadi huruf mim, ditukar dengan menjadi huruf mim. Contohnya tanwin bertemu dengan huruf ba, sami'un basir, sami'un basir, sami'un basir. Terus nun mati bertemu dengan huruf ba, tambihun, 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 kiramim bararah, kiramim bararah, kiramim bararah. Jadi harus dibaca dengan cara mendengung, cara mendengung. Walaupun iqlab dengan idgham bi gunnah itu berbeda artinya, cuman cara membacanya harus sama, yaitu dengan cara mendengung, dengan cara mendengung. Sami'un basir, kiramim bararah, tambihun, tambihun. Itu yang nomor 4. Kemudian yang terakhir, hukum yang terakhir, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, huruf yang 15, maka hukum bacaannya disebut dengan bacaan ikhfa, ikhfa hakiki, ikhfa atau ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan, hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Dan ke-15 huruf tadi disingkat dengan siflasana kamjata syakhsun qad sama tum thayyiban zid fi tuqan dha. Itu singkatannya itu.
sif dzasana kam jada syakhsun qad sama tum thayyiban zid fi tuqon dhalima. Itu adalah huruf ikhfa. Ta, sa, jim, dal, zal. Ini buka za, okay. Sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu ada 15. Kemudian cara membacanya adalah dengan cara samar. Samar artinya samar. Artinya harus terang tapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung. Contohnya nun mati bertemu dengan huruf jim. Min ju yantiqu andada minkum anfusahum. Jadi tidak boleh minju nun matnya dibaca dengan jelas seperti kenging. Minju yantiku andada minkum anfusakum. Nah, ini tidak boleh semua. Namun demikian ketika membaca samar itu juga tidak diperbolehkan dengan ada unsur engnya atau ngo. Anfusakum minkum angdada. Nah, ini mingju. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Yang tiku. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa manakala ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka cara membacanya harus dibaca dengan bacaan ikhfa. Kemudian cara membaca ikhfa itu dengan cara samar. Nah, samarnya ini kita harus mempersiapkan huruf setelah nun atau tanwin. Maksudnya makhrajnya ini harus kita persiapkan. Misalkan makhrajnya da itu adalah harus terbuka da. Cara membacanya andada atau nun mati bertemu dengan huruf fa. Fa. Anfusakum harus kita persiapkan makhraj daripada huruf fa. Huruf fa tersebut. Begitu juga dengan nun mati bertemu dengan huruf jim atau ja. Minju yantiqu. Nah, bacaan daripada ikhfa. Jadi saya ulang lagi, ikhfa itu artinya menyamar atau menyembunyikan. Jadi cara membacanya memang harus dengan samar. Huruf ikhfa itu ada 15. Kalau disingkat dengan bacaan sif dzasana kam jada syakhsun qad sama tum thayyiban zid
hurufi tuqaddu dhamma. Itu adalah huruf ikhfa. Saya kira sampai di sini dulu pelajaran dari tajwid. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya nggih. Nggih, niku kalau di ini hanya apa istilahnya penggalan mawon Pak nggih. Min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kalau satu ayat nggih. Ini hanya penggalan mawon, contoh mawon nggih. Nun mati bertemu dengan jim. Min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kalau satu ayat nggih. Ainnya jadi iu. Nggih, itu kalau satu ayat penuh, Pak. Nggih, satu ayat. Tapi kalau dipotong min ju' berhenti min ju'. Nggih. Ngoten nggih. Jauh. Iya, monggo. Jadi kelima ini menurut saya ya yang paling sulit ya dia ikhfa. Ikhfa, nggih, memang leres ikhfa Pak nggih. Oh, jenenge gak jelas ya. Nggih, namanya aja samar Pak nggih. Samar nggih. Sesuatu yang samar itu kan tidak jelas Pak. Sesuatu yang samar itu berarti kan jelas, tapi ini banyak kesalahan di sini gitu ya. dalam Banyak kesalahan di belajar. Nggih. Memang agak sulit kalau kita belum terbiasa untuk mengucapkan huruf ikhfa. Nah, kebanyakan kita mendengar bacaan ikhfa itu pasti ada unsur engnya tadi nggih, yang seperti itu. Ya, ang, da. Padahal cara bacanya tidak seperti itu. Ang, da, min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kita harus berusaha untuk menghilangkan unsur engnya tadi, unsur engnya tadi. Nah ini karena berkaitan dengan makhraj, maka kita juga harus makhrajnya harus kita pelajari juga, harus kita pelajari juga. Seperti yang saya sampaikan di depan pertemuan yang terdahulu, bahwa kunci daripada kita membaca Al-Quran itu cuma dua Pak, cuma dua. Satu tajwid, yang kedua adalah makhraj niku mawon. Kita bisa menguasai kedua ilmu ini, tajwid dan makhraj, sudah saya jamin Pak. Astagfirullah, saya jamin bagus. Jadi tidak hanya sekedar kita bisa membaca betul, tapi bagus. Syaratnya gini kok, kita harus ini kita kuasai terlebih dahulu tajwid dan makhrajnya. Oke. Ya, orang yang pelo itu memang suatu juga ada kelemahannya, juga ada kelebihannya Pak. Kenapa saya sampaikan di situ? Orang pelo itu memang itu kalau sudah alami Pak, sudah alami, artinya nek cara wong Jawane gawan bayek, ya memang sulit. Kita hilangkan memang sulit. Tapi kelebihan daripada orang pelo itu ketika mengucapkan roh itu pas. Pas orang pelo itu min rabbihim. Jadi memang makhrajnya roh itu adalah seperti orang pelo. Min rabbihim, min rabbikum, dan seterusnya. Jadi kalau memang pelonya itu sejak gawan bayi, ya memang sulit untuk dirubah. Tapi kelebihan daripada orang pelo itu ketika mengucapkan roh itu mesti insya Allah banyak pasnya, banyak pasnya. Oke, jadi pada materi yang pertama ini mengenai tentang nun sukun atau tanwin. Ini hukum bacaannya ada 5 hukum bacaan. Yang pertama adalah izhar,
Izhar halqi. Kemudian yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat adalah iqlab, yang kelima adalah ikhfa. Nah, nanti di belakang ikhfa itu juga ada macam-macam, ada ikhfa syafawi, ikhfa syafawi nanti ada Pak di belakang. Nama bacanya ikhfa syafawi. Kalau ini hanya ikhfa atau mawon. Nah, nanti di belakang ada yang namanya ikhfa syafawi. Mungkin ada pertanyaan lain mengenai tajwid? Pas? Baik, kita lanjutkan ke materi tahsinnya. Materi tahsin seperti biasa. Sebelum kita menginjak ke materi Al-Qur'anul Karim, kita terlebih dahulu mengulang bacaan tasyahud, bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud. Sabun At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Monggo 1 2 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Saya ulang lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Monggo 1 2 3 ayo. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Coba at-tahiyyah itu ya-nya juga ada tasydid, at-tahiyyah harus membacanya seperti itu. At-tahiyyatul, coba diulang sama-sama 1 2 3 ayo. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sekali lagi ya, saya ingatkan lagi, nah tidak boleh dibaca panjang. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma pendek gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. itu banyak ada alif harus dibaca panjang ya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita kama barakta kama barakta ala Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid fil alamin innaka Hamidum Majid. coba fil alamina bukan fil alaminna okay? Jadi nunnya tidak ada tasydid tapi mi-nya harus dipanjangkan fil alamina bukan fil alaminna ini keliru okay? Fil alamina innaka Hamidum Majid moga Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, baik kita lanjut ke materi.
materi yang selanjutnya yaitu suratul Fatihah. Kemudian kita sambung dengan surah An-Nas dan seterusnya. Okay. Suratul Fatihah, terus kemudian kita sambung dengan surah An-Nas dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, kita lanjutkan ke surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq ya. Banyak ada tasydid ya, double dibaca double. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ya. Hanya harus dengan jelas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Zanya ada huruf hamzah atau alif ya, dibaca matlabihi panjang. Sayasla naran dhata lahab. Dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab.
kemudian huruf la, ya, itu tandanya adalah harokat fathah yang tegak atau berdiri, itu juga harus dibaca panjang mat tabi'i, okay. 2 ketukan atau 1 alif. Sayasla naran dzata lahab. Kemudian panjenengan ingat-ingat bahwa di ayat sayasla naran dzata lahab itu ada 3 bacaan, semuanya bacaan panjang, semuanya adalah bacaan mat tabi'i, ya. 1 sayasla, kemudian na, kemudian dzata. Nah, itu adalah bacaannya sama, bacaannya adalah mat tabi'i, ya. 1 alif atau 2 ketukan, ya. Sayasla naran dzata lahab. Monggo. Sayasla naran dzata lahab. Oke. Coba panjangnya dihitung, ya. Dihitung won. Nanti biar sama, oke. Sayasla naran dzata lahab. Monggo 1 2 3 ayo. Sayasla naran dzata lahab. Ya, coba Pak Marti coba. Monggo. Sayasla naran dzata lahab. Monggo. Sayasla naran dzata lahab. Nanya kurang panjang penjelasan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Nah, coba diulangi lagi. Sayasla naran dzata lahab. Oke. Nanti sambil jalan kita benahi, oke, sama-sama. Oke, diulangi lagi sama-sama. Sayasla naran dzata lahab. Monggo. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu itu pendek hanya, kemudian hanya atau hunya itu dibaca mat tabi'i, ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba diulangi lagi. Saya sulanar. 1 2 3 ayo.
Saya Oke. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Yuk, 1, 2, 3. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. Wastaghfir. Kalau kesulitan wastaghfir, boleh wastaghfiruh. Wastaghfiruh. Oke. Wastaghfiruh. Oke, kita ulangi lagi. Wastaghfiruh. Kalau wastaghfiruh itu disebut dengan wakafnya wakaf nakal. Wakaf nakal. Nakal itu adalah apa? Nek cara bahasa Jawa niku ngelih. Memindah harokatnya huruf H dipindah di harokatnya di huruf Ro. Begitu juga sukunnya huruf Ro itu dipindah di huruf H. Jadi wastaghfiruh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Atau fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Coba ayo ulangi lagi. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Qul ya ayyuhal kafirun. Monggo. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna. Tidak boleh abidunna. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Monggo. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana, nanya harus dibaca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, abadtum ini tidak boleh dikolkolah, dalnya itu ya, dal yang sukun itu tidak boleh dikolkolah. Ya, ini harus
dimasukkan pada huruf ta. Abadtum, abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Monggo. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Coba ayo 1 2 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini belum ya, kemarin direk nih, insyaallah direk ya. Oke, saat ini waktunya inna a'tainakal kautsar nggih. Coba perhatikan, rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Coba ya, kita baca sama-sama. Saya awali terlebih dahulu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Monggo. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Coba perhatikan, fasalli ini pendek ya, satu ketukan. Fasalli lirabbika wanhar. Monggo. Fasalli lirabbika wanhar. Linya fasalli, li yang pertama. Fasalli ini harus dibaca pendek, satu ketukan. Fasalli lirabbika wanhar. Boten kenging. Fasalli lirabbika wanhar. Ini yang keliru ya. Fasalli lirabbika wanhar. Enggak, coba 1 2 3. Ayo. Fasalli lirabbika wanhar. Coba Pak Haji Marti. Fasalli lirabbika wanhar. Oke. Coba fasalli. Fasalli. Nah, niku dibaca pendek langsung nggih. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Masih linya masih terdengar panjang nggih. Fasalli lirabbika wanhar. Coba. Fasalli lirabbika wanhar. Nah, seperti itu nggih, diperhatikan. Fasalli lirabbika wanhar. Nggih, pendek yo. Monggo 1 2 3 diulang lagi. Fasalli lirabbika wanhar.
fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke. Di situ ada huruf shin. Nah, huruf shin harus dibedakan dengan huruf sin. Artinya yang sin yang tipis dengan shin yang tebal. Oke. Nah, inna syani'aka ini shinnya shin yang tebal. Oke. Inna syani'aka huwal abtar. Monggo, coba 1, 2, 3 ayo. Inna syani'aka huwal abtar. Terus kemudian di situ ada hu. Harus apa? Jelas, ya. Inna syani'aka huwal abtar. Coba. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Boten geng. Inna syani'ata. Jadi tidak ada tasdid di huruf nun, tapi syanya dibaca panjang. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah besok dilanjutkan. Nanti kita membaca satu persatu di surah Al-Kautsar, nggih. Inna a'tainakal kautsar, nggih. Nggih. Betul. Jadi yang pendek dalam surah Al-Qur'an. Nggih, 3 ayat, maksudnya ayatnya pendek-pendek. Di surah Al-Ikhlas pun juga 3 ayat, cuman kalau di surah Al-Ikhlas apa? Yang 3 ayat itu apa nih? Al-Asr nomor berapa? Ada yang 3 ayat lagi ada, tapi panjang. Nah ini Al-Asr gitu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ini adalah surah yang terpendek, okay? Ayat 3 ayat, tapi ayatnya itu pendek. Okay? Al-Asr juga 3 ayat, cuman panjang. Okay? Oke, sampai di sini dulu. Okay? Insyaallah besok kita lanjutkan. Okay? Kita lanjutkan. Yuk kita baca doa bersama-sama. Kalamul Khatib. Kalamun qadimun la yumannu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa
semoga perjumpaan pada sore hari ini betul-betul membawa manfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.